Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan dan kelancaran. Oke? Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat 1. Menjelaskan interval nada pada lagu, 2. Menyebutkan kata kunci pada bacaan, 3. Menyampaikan perkiraan informasi bacaan, 4. Mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki. Baik anak-anakku, ayo amati gambar berikut. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Coba kalian jawab apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman. Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Siti dan teman-teman sedang menanam tanaman. Cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah adalah dengan membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan piket kelas, mematikan keran jika tidak diperlukan, dan mematikan lampu jika tidak digunakan untuk mengurangi pemanasan global. Anak-anakku, tahukah kalian, setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Anak-anakku, ingatkah kalian tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut sesuai intervalnya? Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Nah, sekarang perhatikan tangga nada lagu Aku Cinta Lingkungan. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak nada pada C mayor? Bacalah bacaan berikut. Mari kita ingat kembali tangga nada mayor berikut. Nah, ini adalah tangga nadanya. Tangga nada mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Anak-anakku, untuk memahami interval, kamu harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Yang pertama, deretan nada-nada naik turun dari setiap tangga nada. Sebagai contoh, nada C, D, E, F, G, A, B, C, B, A, G, F, E, D, C. Kemudian yang kedua yaitu jarak antara nada yang satu ke nada lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C adalah jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah dari nada satu dengan nada lainnya. Misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke C, langkah ke 1, C ke D yaitu langkah kedua, dan C ke E langkah ketiga. Anak-anakku, tahukah kalian interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D dalam tangga nada C mayor, D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat second. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal.
diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Perhatikan ya. Urutan tangga nada C mayor yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. C ke C adalah langkah ke-1 disebut prime. C ke D adalah langkah kedua disebut second. C ke E adalah langkah ketiga disebut terts. C ke F adalah langkah keempat disebut quart. C ke G adalah langkah kelima disebut quint. C ke A adalah langkah ke-6 disebut sixth. C ke B adalah langkah ke-7 disebut septim. C ke C adalah langkah ke-8 disebut oktav. Setelah kalian mempelajari tangga nada, ayo kita simak bacaan berikut ya. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pencinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba kamu perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Baik anak-anakku, setelah kalian menyimak bacaan tadi, ayo jawab pertanyaan berikut ya. 1. Apa judul yang tepat untuk bacaan tadi? Kemudian coba temukan kata kunci pada judul teks tadi. Lalu tuliskan kata kunci tersebut dan tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Mari kita cocokkan jawabannya. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah
Pentingnya kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kemudian, kata kunci yang ditemukan pada bacaan tadi adalah yang pertama, remaja peduli lingkungan. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah kegiatan pencinta alam menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan. Beberapa kegiatan pencinta alam diantaranya adalah melakukan reboisasi, menciptakan tempat sampah, menanam pohon di halaman rumah, dan menghemat air. Yang kedua adalah dampak peduli lingkungan. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah hutan-hutan dan pinggir-pinggir jalan akan terlihat hijau dan asri, penuh pepohonan. Udara di lingkungan sekitar menjadi sejuk dan mengurangi dampak pemanasan global. Anak-anakku, tahukah kalian masa remaja adalah masa memasuki pubertas? Berapa usiamu saat ini? Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Lalu, apakah kamu sudah mengalami pubertas? Anak-anakku, tahukah kalian masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan? Ingatkah kamu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan amati gambar berikut. Baik, selanjutnya amatilah gambar di atas. Gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Berdasarkan gambar di atas, ingat kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Kemudian tuliskan pada kolom berikut ini. Berdasarkan pengamatan pada gambar tadi, gambar yang menunjukkan masa remaja adalah gambar keempat dan gambar kelima. Selanjutnya, berdasarkan gambar tadi, ingat kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Kemudian tuliskan pada kolom berikut. Ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Kedua, munculnya jakun pada leher. Ketiga, suara membesar. Dan keempat, mengalami mimpi basah. Baik anak-anakku, sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun juga mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dilihat dari fisiknya? Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dilihat dari fisiknya yaitu rambut-rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh, payudara membesar, pinggul membesar, mengalami menstruasi. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan jelas. Selamat belajar dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.